Pratiwi Novianti alias Teh Novi pastinya akan dihujat oleh netizen, pastinya akan dihujat oleh donatur. Memilih jalan damai dengan si Agus Salim sih sah-sah saja. Tetapi ketika penggunaan uang donasi itu dikembalikan untuk pengobatan mata dari si Agus Salim, rasa-rasanya seorang Pratiwi Novianti tidak punya harga diri. Seorang Pratiwi Novianti tidak punya integritas. Berarti selama ini seorang Pratiwi Novianti memang sengaja mau membesar-besarkan persoalan ini. Kalau memang demikian, kenapa tidak dari awal? Ya tidak heran bila sekarang Anda dikritik oleh netizen, bila sekarang Anda dihujat oleh netizen, karena Anda adalah pribadi yang tidak konsisten menurut saya. Bentar Maria. Saya disalahkan sama netizen ketika saya melakukan ini yang terbaik untuk Mas Agus. Di satu sisi ketika saya tegas, saya disalahkan juga. Terlalu tegas sama orang yang tidak berdaya. Saya serba salah Kak di sini Kak. Saya harus gimana? Oke, aku bantu sebentar. Maria, berkali-kali aku ngomong di Komal, apapun terjadi terhadap Pak Polisi Novi, dimaki-maki, dia melakukan kewajiban undang-undang di situ, tetap harus menolong. Kalian harus mati hukum itu. Itu aja, kenapa aku singkat, oke? Izin bicara, izin Bang Bro, Bang Lanang, Teh Novi. Mungkin sedikit saya memberi masukan ya, bahwa awalnya kasus ini, awalnya adanya donasi ini, itu merupakan suatu hal yang tanpa perikatan dan tidak ada hubungannya dengan hukum gitu loh. Seperti di awal saya terima kuasa, memang terkait uang itu, Agus sendiri tidak persoalkan ada di yayasan gitu loh. Yang paling mendalam yang perlu diatasi adalah terkait bully-bulian di media sosial. Itu yang awalnya yang akan saya lakukan gitu loh. Terkait upaya damai yang diinisiasi yang bergulir ini ya kita sambut baik saja gitu loh. Tapi ini apa bedanya apa bedanya dengan masalah ini dikembalikan pada perjanjian di podcastnya Densu? Sebenarnya podcast Densu itu udah selesai gitu loh, bahwa Densu juga kan menjamin kasus ini nggak rumit gitu loh. Jadi terkait falling pun itu suatu terobosan yang luar biasa. Kalau menurut saya polling itu bisa saja dilakukan gitu, meskipun istilahnya seharusnya itu tidak terjadi gitu loh, tapi tidak ada masalah. Itu buat menguatkan posisi kedudukan yayasan ada di mana gitu loh. Dan yang kita khawatirkan sebelum adanya putusan pengadilan, upaya damai ini terjadi, nanti ada bertolak belakang tidak gitu loh. Kalau yang ternyata memutuskan pengadilan itu akan memutuskan sesuai isi polling itu gitu loh. Kecuali istilahnya putusan pengadilan memutuskan lain gitu loh, menolak polling itu gitu loh. Nah, dari perdamaian yang beredar ini juga ini apa ya? Terlihat adanya perdamaian itu terjadi bukan akibat adanya 1,3 ini itu kasus 1,3 ini, tapi lebih pada ketakutan masing-masing pihak gitu ya, karena ini udah menjurus ke ranah hukum gitu loh. Karena walaupun proses kepolisian itu tetap dilanjutkan, kan ujungnya ada restoratif justice juga gitu loh. Seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Sabtu 23 November 2024. Dalam konten saya kali ini kembali lagi saya mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Perkembangan terbaru bahwa Pratiwi Novianti bersama para kuasa hukumnya dan Agus Salim bersama para kuasa hukumnya akhirnya mereka memilih jalan damai.
Bagi saya secara pribadi sih sah-sah saja. Kalau memang jalan damai itu harus dilakukan, itu malah paling baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah pantas ketika jalan damai itu dilakukan, lalu uang donasi itu dipakai kembali untuk pengobatan matanya si Agus Salim? Yang menjadi polemik di sini ketika uang itu yang selama ini kita perdebatkan, yang selama ini dipersoalkan, yang selama ini menimbulkan kegaduhan, yang selama ini menimbulkan polemik, lalu pada akhirnya uang itu kembali dipakai oleh seorang Prativi Novianti selaku ketua yayasan untuk biaya pengobatan matanya si Agus Salim. Kalaupun demikian, artinya bahwa selama ini seorang Prativi Novianti, dia memang sengaja untuk memproduksi persoalan ini supaya semakin membesar. Dia sengaja untuk melakukan sandiwara. Apa gunanya Anda melakukan petisi? Apa gunanya Anda melakukan polling? Apa gunanya persoalan ini diperbesarkan bila pada akhirnya uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim itu? Di mana kira-kira marwah, di mana kira-kira integritas, di mana kira-kira reputasi dari seorang Prativi Novianti? Sekali lagi, memilih jalan damai sih sah-sah saja. Tetapi menurut saya secara pribadi sangat tidak amanah, sangat tidak ada berkah bila uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan matanya si Agus Salim. Karena bagi saya, uang donasi itu sudah haram untuk dipakai oleh Agus Salim. Uang donasi itu sudah adalah uang sengketa yang tidak pantas untuk diberikan kepada Agus Salim ataupun dipergunakan oleh si Agus Salim ini. Kalau kepada orang lain, tidak apa-apa. Sehingga dalam surat kuasa elektronik terkait dengan polling, terkait dengan keputusan dari para donatur yang dikeluarkan oleh kuasa hukum dari para donatur, bahwa uang itu para donatur mereka lebih memilih untuk dipergunakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, menurut saya itu adalah hal yang sangat tepat. Saya sangat yakin dan percaya kalau seorang Prativi Novianti tetap mengambil sebuah keputusan bahwa uang donasi itu dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim, saya sangat yakin seorang Prativi Novianti pastinya akan dibully, pastinya akan dikecam, pastinya akan dihujat oleh para donatur ataupun oleh netizen Indonesia. Dan di sini, kalau Anda lakukan itu, yayasan Anda pasti akan dipertaruhkan reputasinya. Yayasan Anda akan dipertaruhkan integritasnya. Yayasan Anda patut dipertanyakan. Menurut saya adalah seorang wanita yang hebat. Bukan malah kita mau menjarain Nopi lah. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu. Udah sekarang ini kelihatannya kayaknya mau nyerang-nyerang masalah izin. Kepentingannya izinnya apa sih? Emang dia melakukan tindak pidana perdagangan orang gitu? Nanti dikasih sama orang, nanti diselewengkan lagi. Karena apa? Donatur sekarang menurut saya ada di belakang Nopi. Saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, Nopi ini membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial secara tepat waktu. Apa sih mau dilaporkan? Emang uangnya digelapkan, disasar katanya dia narkoba. Ini kok jadi menyerang harga diri? Kalau jadi pengacara ya, saya kasih tahu ya, fokus kepada materi ya, jangan menyerang-menyerang pribadian orang lain. Emang kalau udah di penjara Nopi, puas. Ya, jadi memang hal yang paling penting digarisbawahi adalah ketika donatur merasa kecewa, ya. Tentu karena kecewa, akhirnya yang selama ini tuh donatur itu nggak mau tahu sebenarnya. Sudah didonasikan kok, ya sudahlah, kan gitu ya. Artinya, tapi ketika persoalan ini muncul menjadi konsumsi publik dan diketahui bahwasannya penggunaan uang itu tidak sesuai dengan apa yang pertama kali digalang oleh Teknopi dengan tujuan untuk pengobatan. Kalau nggak salah ya, hampir lebih kurang 200 juta. Ini mohon saya diralat, tapi informasi yang berkembang seperti itu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ini ditarik
oleh Nopi, kan gitu ya. Nah, ketika muncul tidak kunjung menemui jalan damai, maka donatur terpancing nih. Loh, kok iya ya sampai sebegitunya? Kita dapat melihat di berbagai media yang lalu lalang persoalan masalah penyalahgunaan uang donasi tersebut oleh Agus, sehingga kekecewaan itu menjadi dasar bagi mereka untuk ikut nimbrung jadinya dari masalah ini, begitu. Jadi itu terlepas dari urusan ikhlas dan tidak ikhlas ya? Ya, terlepas daripada ikhlas dan tidak ikhlas. Pada faktanya kecewa lah. Jadi begini, saya coba respon sedikit, bukan ke Agus gitu ya. Menurut informasi yang berkembang itu, sebenarnya kita harus luruskan dulu. Pada dasarnya pernah dirilis oleh pengacara Nopi. Uang ini uangnya Agus. Itu dulu yang harus kita hormati. Ini kuasa hukumnya Nopi loh. Uangnya itu uangnya Agus. Dan uang itu nggak kemana-mana. Uang itu standby. Hanya di sini butuh etika, butuh sikap yang bijak untuk bagaimana membuat masalah ini menjadi sama-sama menghargai. Baik itu pihaknya Agus menghargai Nopi sebagai termasuk lokomotor penggerak untuk menggerakkan donasi ini sebagai penggalang. Baik itu dari pihak Nopi juga untuk menghargai proses yang sudah terjadi. Dan oleh karena ingin menghargai kepercayaan donatur, sehingga Nopi ini mengambil sikap. Kan gitu ya. Nah, untuk itulah maka ketika kita melihat donatur sekarang muncul itu dipertanyakan oleh banyak orang, apa dasarnya dan siapa yang menggagas, kan itu pertanyaannya, gitu ya. Akibat dari kekecewaan itu sesama donatur kan akhirnya berinteraksi, berkomunikasi dong, ya. Dan ini menjadi salah satu pemikiran kembali kepada orang-orang yang ikut melihat persoalan ini secara terbuka. Maka dimunculkanlah untuk bagaimana melihat keseriusan daripada donatur atas persoalan ini terhadap uang yang sudah didonasikan. Karena memang dilihat banyaknya baik itu di media-media, mereka merasa tidak tidak merasa bahwasannya uang yang didonasikan itu dijalankan dengan baik atau amanah yang diberikan dengan baik. Malah akhirnya donatur ini merasa ya sudah, kalau memang toh bisa, ini yang banyak ya seperti di media TikTok, di mana segala macam. Udah deh, nggak usah ke Agus. Nggak usah ke Agus, kalau nggak kasih ke yang lain aja. Atau ada sebagian bilang udah kembaliin ke donatur. Nah, akhirnya muncullah dari beberapa donatur itu untuk bagaimana mewacanakan supaya uang ini dikemanakan. Nah, akhirnya dibentuklah itu satu komunitas yang akhirnya terjadilah ini polling. Polling itu sebenarnya kalau mau dipahami, makanya saya bilang, guys, kalian jangan kecewa ya, jangan kecewa, justru harus berbahagia ya. Justru harus berbahagia. Kenapa? Karena kubunya Agus itu sudah mau berdamai dengan kubunya Nopi. Ya, ini udah ada wacana nih, ya kan? Nah, apa kata gue juga dari awal, ya kan? Ya, tapi nanti perdamaiannya seperti apa, itu akan dibicarakan berikutnya, ya. Tapi ini kita sudah dapat info-info lah, katanya mau damai gitu kan. Nah, jadi kita tunggu aja ya guys ya, jangan kecewa nanti lo nggak ada bahan beritaan lagi. Jangan ya, kita harus bahagia ya, harus bahagia, harus happy ya kan, karena segala sesuatu itu bisa damai-damai aja. Tapi kocak sih ya, kenapa mesti sampai berperang kayak begini gitu kan? Kenapa mesti sampai sedemikian ributnya sampai berbulan-bulan gitu kan? Kenapa? Ya kan? Ujung-ujungnya begitu juga ya, Pak pengacara. Aduh, tapi happy lah ya. Ya, kalian jangan kecewa ya, jangan kecewa lagi. Oke guys, itu adalah komentar dari para praktisi hukum maupun dari netizen dalam menanggapi polemik terkait dengan jalan damai yang akan ditempuh oleh Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini. Saya tetap konsisten bahwa jalan damai itu sah-sah saja. Mereka mau berdamai, entah itu dari Agus Salim dan Pratiwi Novianti ataupun sesama para kuasa hukumnya, sah-sah saja. Bagi saya secara pribadi ya. Tetapi ketika uang donasi itu dipakai kembali untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim, saya pikir kalau hal itu dilakukan,
seorang Pratiwi Novianti, berarti Anda saya bisa katakan pengecut. Anda tidak konsisten. Anda itu, kalau memang benar uang itu dipakai untuk si Agus Salim, selama ini Anda sengaja untuk bersandiwara. Anda sengaja untuk membuat kegaduhan. Kalau memang demikian keputusannya, kenapa dalam podcast dari Denny Sumargo alias Densu, di saat pertemuan kedua itu tidak langsung diakhiri saja? Kenapa harus ada perdebatan? Kenapa harus ada keributan? Kenapa seorang Agus Salim harus melaporkan Anda ke pihak penegak hukum? Di mana Mbak marwah Anda sebagai seorang ketua yayasan? Saya pikir keputusan bahwa uang donasi itu dipakai kembali untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim pastinya akan menuai banyak kritik dari netizen maupun dari para donatur. Saya hanya khawatir bahwa integritas dari yayasan Anda itu patut untuk diragukan. Kredibilitas dari yayasan Anda itu patut untuk dipertanyakan. Kalau memang benar pada akhirnya uang donasi ini kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim itu. Kami selama ini yang mengikuti kasus ini sudah melihat bagaimana sandiwara-sandiwara, bagaimana kebohongan, bagaimana kemunafikan, bagaimana seorang Agus Salim yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih itu mencampakkan para donatur. Lalu sekarang dengan seenak jidat dan semanis udel bahwa uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Di mana Mbak rasa respect Anda kepada para donatur? Apa gunanya polling itu dilakukan? Apa gunanya petisi itu diisi? Semua donatur, mereka memilih bahwa uang donasi itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, bukan kepada si Agus Salim. Karena bagi saya secara pribadi, Agus Salim itu adalah manusia laknat, manusia bejat, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, manusia yang telah mencampakkan para donatur. Itu bagi saya secara pribadi. Sehingga sangat tidak pantas bila uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim itu. Keputusan kembali lagi ke Mbak Pratiwi Novianti. Kalau Anda berani mengambil keputusan bahwa uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim, berarti Anda sudah siap untuk terima resikonya. Anda sudah siap untuk dihujat. Anda sudah siap untuk dibully. Yayasan Anda pun patut dipertanyakan tentang legalitasnya, tentang integritasnya, tentang kredibilitasnya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu Anda catat. Karena saya sangat yakin dan percaya netizen tidak akan tinggal diam. Begitulah kira-kira.